Nama Tuhan, bangsa Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa pada firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang maha besar dan maha kasih dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur buat kasih dan anugerah yang Kau berikan buat kami. Tuhan juga ampuni segala dosa-dosa kami dan kekurangan kami ya Tuhan dalam hidup ini. Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, berbicara pada kami apa yang urapi hamba-Mu, berbicara pada kami Tuhan, apa yang ingin Engkau katakan buat kami melalui hamba-Mu. Kau jamah di dalam mulut bibir hamba-Mu dengan api Roh Kudus Yesus, dan sembunyikan hamba-Mu di balik otoritas-Mu, karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati buat kami di hari-hari ini Tuhan, di mana hari-hari ini masih banyak kesulitan di mana-mana Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami. Biarlah Engkau berbicara pada kami melalui firman pada pagi hari. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk menjadi tangan yang subur dan tidak berberi firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Engkau yang berkuasa atas hati pikiran kami, karena kami tahu ada kuasa gelap yang mencuri firman dari kami dan sukacita yang Kau berikan buat kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau saja yang berkuasa Tuhan. Terima kasih adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Dia berdoa dan mengucap syukur pada-Mu Tuhan. Yang percaya berkata, Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini saya masih membahas kitab Wahyu. Yaitu saya memberikan sebuah tema, yaitu bangunlah. Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, bahwa hari-hari ini mungkin kita mengalami banyak hal yang sulit. Hari-hari ini mungkin kita mengalami banyak kesusahan dalam hidup kita. Bahkan mungkin secara pribadi demi pribadi banyak orang yang mengalami depresi, stres dan lain sebagainya. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, mengapa saya memberikan sebuah tema bangunlah, bahwa banyak hal yang sedang terjadi terhadap bangsa negara kita. Banyak hal yang sedang terjadi untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Mari kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sebagai pembuka, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu akan dapat aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima
dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Tetapi di sana ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Tuhan, ini adalah salah satu surat yang ditujukan kepada ketujuh jemaat. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ketika saya merenungkan ini, saya diingatkan Tuhan, hal ini saat itu hanya terjadi kepada jemaat-jemaat tertentu, jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin di beberapa daerah. Tetapi ketika saya membaca dan merenungkan ini, hal ini di akhir zaman terjadi peringatan bahwa ketujuh jemaat itu, apa yang diingatkan Tuhan melalui firman-Nya dalam Wahyu itu sedang terjadi kepada jemaat-jemaat akhir. Jadi secara relevan bahwa nasihat dari firman Tuhan, apa yang dikatakan dalam Wahyu ini sedang terjadi kepada jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman. Makanya kenapa Wahyu ini dituliskan, kenapa Wahyu ini dicatat, kenapa Wahyu ini disampaikan kepada ketujuh jemaat. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dikasihi dalam Tuhan, mengapa saya memberikan tema bangunlah? Karena kita di hari-hari ini, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, kita sudah lama menjadi pengikut Kristus, bahkan mungkin dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mungkin tua. Tetapi hari-hari ini kita sedang dininabobokan, kita sedang terlena dengan hal-hal yang dunia, kita sedang terlena dengan hal-hal yang membuat kita senang secara duniawi. Contoh teknologi. Mungkin orang-orang sekarang sangat suka dengan teknologi, dengan gadgetnya, dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Bahkan mungkin anak-anak muda sekarang sedang terlena dengan game. Bahkan untuk bermain game mereka sampai lupa makan, sampai lupa waktu, sampai lupa untuk beristirahat. Atau aplikasi-aplikasi yang ada di dalam gadget maupun teknologi yang ada di semua media. Hari-hari ini kita sedang terlena, kita melupakan firman Tuhan, kita melupakan dasar hidup kita sebagai pengikut Kristus. Hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kenapa kita harus bangun. Bapak Ibu Tuhan, yang pertama
yaitu yang bangun harus pertama kali adalah iman percaya kita. Kita buka dalam perbandingannya dalam Yakobus. Kenapa iman kita yang harus bangun terlebih dahulu? Itu kita lihat perbandingannya dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai 26. Tapi saya tidak akan bacakan semua ayat itu, tetapi beberapa bagian yang penting, yaitu ayat 14, lalu ayat yang ke-17, ayat ke-18 sampai 20, dan ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua, perhatikan baik-baik. Jadi ayat 14, lalu kita loncat ayat ke-17, lalu ayat 18 sampai 20 dan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat yang ke-17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18 sampai 20. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Perhatikan di ayat 19 bagian B. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Bapak Tuhan, kenapa saya katakan bahwa iman kita harus bangun? Karena kalau kita sebagai orang percaya, seringkali kita mengandalkan iman kita, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, atau kita mengandalkan perbuatan kita, tetapi kita tidak menggunakan iman kita. Karena dua hal ini adalah dua hal yang harus berjalan. Dua hal ini hal yang harus sama-sama kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi, bahwa ketika kita berkata, aku beriman kepada Yesus, seringkali kita dinina-bobokan seolah-olah kita melakukan perbuatan baik itu bahwa membuat kita langsung masuk ke surga, tetapi kita juga harus ada dasar imannya. Atau ketika kita beriman kita tidak melakukan apa-apa, itu pun bukan beriman, karena dengan jelas bahwa Yakobus menuliskan bahwa kita sebagai umat Tuhan, bahwa ketika iman kita hari ini dibugarkan, hari ini dibangunkan, bahwa ketika kita beriman pada Tuhan, kita juga harus melakukan perbuatan nyata. Ketika kita beriman bahwa kita harus melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita percaya dan beriman pada Tuhan, berarti hari-hari ini kita harus menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena iman yang kita miliki harus juga memiliki dasarnya, yaitu kasih Tuhan dan
apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Tuhan, ini yang harus kita lakukan, tetapi seringkali kita melupakan banyak hal dalam hidup kita. Seringkali kita berkata, oh saya beriman, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Atau kita berkata, oh saya bisa melakukan segala perkara, tetapi kita tidak menggunakan iman percaya kita. Dan di dalam 1 Korintus, kita dapat lihat perbandingannya dalam 1 Korintus 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tetapi saya bacakan ayat pertama sampai ketiga dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai 13, tetapi akan saya bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Kita harus punya dasar ketika kita melakukan perbuatan dalam iman kita. Kita harus punya dasar ketika, karena banyak orang menganggap dirinya mengasihi tapi belum tentu di hatinya. Kita lihat dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat pertama sampai ayat ketiga terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Amin. Bapak Ibu, di sini dengan jelas di dalam 1 Korintus 13 ini menjelaskan bahwa harus punya dasar ketika kita berkata, oh saya harus bangun imannya, saya harus melakukan sesuatu, saya harus melakukan suatu tindak. Dasarnya adalah kasih Tuhan, dasarnya adalah firman Tuhan. Tetapi jika kita hanya melakukan perbuatan-perbuatan karena kita ingin menunjukkan kasih, karena kita ingin dipuji, karena kita dikatakan menjadi orang yang hebat, karena kita dianggap menjadi orang yang luar biasa, tetapi kalau sebenarnya kita tidak memiliki kasih yang dari Tuhan, maka itu dikatakan seperti gong dan canang yang hanya menggema, yang hanya sesaat saja, tetapi akan hilang. Bahkan di sini dikatakan bahwa kita menghabiskan harta kita untuk melakukan itu, tetapi kita tidak memiliki kasih, maka hidup kita pun akan menjadi sia-sia, tidak berguna. Kita juga, jika kita memiliki kehebatan, jika kita memiliki pengetahuan yang luar biasa, kalau mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu, kita memiliki banyak hal dalam hidup kita, tapi tidak memiliki kasih, juga dikatakan menjadi sia-sia. Apa yang membuat dasar bahwa iman kita hari ini harus bangun? Karena hari-hari ini termasuk adalah tanda-tanda akhir zaman, seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, bahwa dunia kasihnya sudah mulai hilang. Hari ini sudah mulai damai sejahtera
tidak ada di dunia. Tetapi kita memiliki kasih Tuhan karena kasih itu tidak akan pernah lenyap jika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu sebagai selanjutnya dalam Roma 3 ini yang menjadi hal yang utama mengenai bahwa iman kita harus bangun. Roma 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu Tuhan, bahwa kita diberikan secara cuma-cuma melalui Yesus. Kita mendapatkan iman karena kita percaya. Tetapi untuk membuktikan iman percaya kita kepada Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus karena kita sudah ditebus dosa-dosanya, maka kita harus membuktikan iman kita melalui perbuatan kita. Membuktikan iman kita kepada Yesus yang kita percayai karena sudah menebus dosa kita secara cuma-cuma. Kita harus membagikan hal itu kepada orang lain. Tetapi kita seringkali melupakan banyak hal dalam hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa kita membanggakan diri kita karena kita berkata, apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat hari ini, itu kita peroleh karena hasil usaha kita sendiri. Yang kita peroleh karena kemampuan kita, yang kita peroleh karena kehebatan kita, karena pengetahuan kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan, kita diingatkan iman kita harus bangun. Bangunlah iman dalam hidup kita. Itu yang pertama mengenai bangun. Yang kedua, kenapa iman itu harus bangun? Yang kedua adalah kita harus bangun. Yang pertama, yang kedua tadi, yang kedua adalah sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara, di dalam Wahyu 3 tadi ayat, terutama di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan seperti ini, bangunlah dan keluarkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobat. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di saat ini ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Amin. Bapak Ibu, kenapa kita harus sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan? Kan di sini dijelaskan dengan jelas dalam firman Tuhan bahwa apa yang telah kita terima, apa yang kita peroleh, kita harus berjaga-jaga. Mungkin hari-hari ini iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengikuti Yesus hampir mati. Tetapi dikatakan karena kita menganggap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu untuk Tuhan. Tetapi seringkali sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu untuk kebanggaan diri kita, bahwa kita dianggap baik, bahwa kita dianggap bahwa kita sempurna, bahwa kita tidak pernah salah, dan bahwa kita tidak pernah melakukan kegagalan. Ini yang terjadi, sehingga kita diingatkan oleh Tuhan bahwa dalam kehidupan kita diingatkan Tuhan sebelum
menjadi mati supaya kita bangun. Bahwa kita harus mengingat apa yang sudah kita terima terlebih dahulu. Apa yang membuat kita percaya kepada Yesus. Apa yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan hari-hari ini kita semakin lemah di dalam Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan dari awal, mungkin teknologi membuat kita terlena, terutama kita sebagai anak-anak muda. Kita terlena karena kita bisa melakukan apa yang kita sukai, karena kita menganggap firman Tuhan itu hal yang sepele. Tetapi hari ini diingatkan oleh Tuhan, bangunlah. Kita tidak ada apa-apanya hari-hari ini di hadapan Tuhan. Intinya apa? Ketika orang yang terkena virus corona hari ini bisa saja dalam hitungan hari, bahkan mungkin tidak dalam hitungan hari dia bisa meninggal. Dan hal ini bukan terjadi kepada bangsa negara kita saja, tapi hal ini sedang melanda seluruh dunia. Karena apa? Kita diingatkan Tuhan bahwa hari ini, bahwa ketika Tuhan ingin datang, dia datang seperti pencuri. Tidak pernah kita akan menyadarinya. Tidak pernah kita akan mengetahuinya kapan waktu jika hal itu terjadi kepada diri kita. Karena datang bukan hanya kedatangan Tuhan kedua kali, tetapi datang adalah bisa saja hidup kita berakhir, kematian. Apakah kita sudah siap untuk mengalami itu? Atau ketika kita kedatangan Tuhan kedua kali ke dunia ini, apakah kita sudah siap dengan iman kita? Apakah iman kita betul-betul bangun? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Ini menjadi koreksi buat hidup kita semua. Ini membuat diri kita apa perbuatan-perbuatan dosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena seringkali hidup kita, seringkali kita lebih menyukai perbuatan daging kita. Kita lebih menyukai apa yang kita ingin lakukan demi kesenangan kita. Contohnya adalah kita coba lihat dalam Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ibrani 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita diingatkan oleh Tuhan. Kami Ibrani 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kaki. Bapak satu, kalau kita sebagai manusia kita tidak ada apa-apanya. Kenapa? Kita ciptaan Tuhan. Kita hanya diciptakan dari debu dan tanah. Kita tidak ada manfaatnya. Bisa saja kalau Tuhan ingin, dia bisa saja memusnahkan semuanya. Kalau Tuhan ingin, dia bisa menghancurkan semuanya tanpa sisa. Seperti peristiwa Abraham, peristiwa Sodom dan Gomora. Tuhan sanggup. Tetapi kenapa Tuhan menganggap kita berharga? Tuhan menganggap kita ini layak mendapatkan belas kasihan. Makanya Bapak Ibu Tuhan sadar, kita harus bangun dalam mimpi kita. Kita harus bangun dari kehidupan kita yang hanya tertidur lelap. Karena orang yang bangun dia bisa lebih waspada. Karena orang yang bangun dia akan lebih konsentrasi dalam kehidupannya. Tetapi jika iman kita, jika hidup kita tidak bangun hari-hari ini,
maka kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, maka kita layak mendapatkan kehidupan Tuhan. Bapak Tuhan, iya dalam Ibrani. Kita coba lihat dalam Roma pasal 8, Roma 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Akan saya bacakan Roma 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita selalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan apa dengan kemampuan kita, mengandalkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, kita lupa mengandalkan Tuhan. Kita lupa untuk berpasrah kepada Tuhan. Kita lupa akan firman Tuhan. Kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa untuk berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan seringkali daging kita lemah. Kehidupan kita lebih seringkali kita menuruti hawa nafsu daging kita. Kita mungkin berkata, saya ingin senang dengan bermain game, saya ingin senang dengan menggunakan gadget saya berjam-jam. Tetapi kita lupa bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dan jika hal ini terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak layak dikatakan tidak layak bagi Tuhan. Pemirsa Tuhan, ini patut kita renungkan. Ini patut kita resapi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai ayat penutup, yaitu Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Tetapi tidak akan saya bacakan semua. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Dikatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila roh, janganlah kita saling menantang dan saling menegur. Bapak Ibu, kenapa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa keinginan daging dalam hidup kita ini hanya beberapa yang diingatkan Tuhan
yaitu dikatakan keinginan daging adalah termasuk iri hati, sihir, hawa nafsu. Dalam hidup kita banyak hal yang membuat kita menginginkan bahwa hidup kita enak. Contoh, ketika kita disuruh untuk bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, memuji nama Tuhan. Itu paling sulit, itu paling susah. Tapi coba kalau kita mungkin diajak teman-teman kita untuk makan, untuk tamasya, untuk melakukan sesuatu, atau mungkin ketika kita sedang tidur nyenyak, lalu kita dibangunkan untuk beribadah, itu menekan keinginan daging kita. Atau mungkin kita lebih senang ketika kita beribadah menggunakan HP kita, bermain gadget kita. Itu yang membuat diri kita senang. Itulah keinginan-keinginan daging dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ingat, kita harus sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita hanya debu. Kita tidak layak untuk menerima segala sesuatu anugerah Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan jaminan keselamatan hidup kekal pada kita. Bapak Ibu Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita, bangunlah dalam kehidupan kita, iman percaya kita. Jangan tertidur, jangan terlena dengan keadaan dunia hari ini, atau jangan terlena dengan di rumah saja, sehingga kita beralasan dengan berbagai macam cara untuk bermalas-malasan, dengan berbagai macam cara kita untuk tidak datang kepada Tuhan, dengan berbagai macam alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan, dengan berbagai macam cara supaya kita tidak bisa berbagi dengan orang lain. Tapi sang Tuhan mengingatkan hari ini supaya kita bangun, yaitu bangun dalam iman kita, dan yang kedua sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sang Tuhan, pada pagi hari ini tidak saya panjangkan firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan ini, kita bersaat atau sejenak buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Bangsa Tuhan, kita diingatkan, saya teringat sebuah lagu pujian lama, bahwa dunia ini bukan fitos, hanya kita bisa datang kepada Tuhan melalui supaya kita bisa bangun iman kita. Kita tidak menganggap remeh firman Tuhan, bahwa kita tidak menganggap bahwa kita hebat, bahwa kita tidak menganggap diri kita yang luar biasa, tapi kita ingat bahwa apa yang harus kita lakukan harus berdasarkan kasih Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, dunia ini bukan firdaus, dunia ini bukan firdaus, hanya di kaki Tuhan, di sana hati. Kita naikkan pujian ini, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dunia ini bukan firdaus, dunia ini bukan firdaus, hanya di kaki Tuhanku, di situ hatiku teduh. Dunia ini bukan firdaus, dunia ini bukan firdaus, dunia ini bukan firdaus, hanya di kaki Tuhanku, di situ hatiku teduh. Sekali lagi, dunia ini bukan firdaus,
kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Yesus. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami tertidur. Bukan tidur secara jasmani tetapi tertidur secara rohani. Hari ini Kau mengingatkan kami, bangunlah, bangunlah, bangunlah. Supaya iman kami bangun dan kami menyadari bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau ya Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Ajar kepada kami untuk melakukan firman-Mu. Ajar kepada kami untuk menunjukkan iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Karena Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kami tahu Tuhan kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu langsung berbicara terus dalam hidup kami. Berbicara terus Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan supaya kami dalam iman kami memiliki dasar, yaitu dasarnya adalah kasih Tuhan dalam hidup kami. Dasarnya adalah kasih-Mu dalam apa yang sedang kami lakukan perbuat Tuhan. Baik untuk pekerjaan Tuhan, baik kami untuk orang lain, baik kami untuk orang-orang sekeliling kami. Dasarnya adalah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirman Tuhan terus dalam hidup kami. Hamba-Mu masih bicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Karena Kau yang punya kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman. Haleluya. Amin. Bapak Yesus kasih Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mungkin lagi kita juga akan memperingati yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kita belum tahu apakah kita sudah bisa beribadah bersama-sama di gereja ini, atau kita masih beribadah seperti biasa, seperti hari-hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Dan kami menganjurkan kepada sekalian untuk di rumah tetap berdoa, memuji nama Tuhan, dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan hari ini. Tetap semangat dalam kehidupan kita, tetap melakukan segala sesuatu dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan sebuah pujian terlebih dahulu. Kita mau berdoa syafaat buat bangsa negara kita, buat jemaat-jemaat Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan di tempat ini. Kita naikkan pujian terlebih dahulu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dan pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa sama terlebih dahulu buat bangsa negara kami, buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan juga
Untuk menteri-menteri, staf-stafnya, Kau berkati mereka, Kau pakai mereka Tuhan dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka ya Yesus. Tuhan, Kau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan yang dari Engkau supaya mereka melakukan yang terbaik buat bangsa negara kami. Juga tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk tim-tim medis Tuhan, baik dokter maupun suster yang menangani, terlibat langsung penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan. Kau jaga lindungi mereka Tuhan. Yang juga yang sudah terkena Tuhan, Kau jamah. Kau sembuhkan dari kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sembuhkan dari wabah COVID-19 ini Tuhan, supaya mereka tetap bisa menangani pasien dengan baik. Karena sudah banyak dokter maupun suster yang meninggal karena COVID-19 dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan juga ampuni orang-orang yang mereka yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak mau berterus terang ketika mereka sudah terkena atau mereka sudah habis bepergian dari tempat-tempat zona merah COVID-19 ini ya. Ampuni Tuhan. Juga ampuni segala dosa bangsa negara kami. Ampuni pemimpin-pemimpin kami, ampuni segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari ini kami memberanikan diri menghadap tahta Tuhan untuk meminta ampun. Kiranya Kau lakukan segala luka Tuhan COVID-19 ini dari bangsa negara kami. Tuhan Yesus, tidak lupa yang berdoa Tuhan untuk Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo dan Wakil. Juga pemerintahan tingkat daerah, bupati, wali kota, se-Jawa Tengah, camat, kelurahan, RT, RW, semuanya Tuhan, yang mereka ikut serta Tuhan dalam penanganan ini, supaya wabah ini tidak semakin menyebar luas, supaya wabah ini segera berakhir. Juga setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, baik para hamba-hamba Tuhan, juga ikut menangani ini Tuhan. Tuhan, yang sudah terkena COVID, kira sembuhkan dalam kuasa darah. Baik hamba-hamba Tuhan, baik jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka tetap menjadi saksi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Kau berkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Kau juga kepada setiap anak-anak-Mu berikan kesehatan, kekuatan, dan protek mereka Tuhan dan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk gereja pagi, baik biaya operasionalnya, baik juga apa yang diperlukan untuk gereja pagi ini. Kau berkati Tuhan. Juga berkati setiap jemaat dalam usaha bekerja mereka, apa yang mereka kerjakan Kau berkati, apa yang mereka kerjakan Kau buat dalam nama Yesus. Juga yang anak-anak yang sudah mencari pekerjaan, Kau bukakan lapangan pekerjaan. Baik yang mereka sudah bekerja Tuhan, Kau berikan kekuatan kesehatan pada mereka Tuhan, supaya mereka terhindar dari virus pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang imannya lemah kuatkan, yang mundur dari Engkau ingatkan mereka kembali, bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun Tuhan. Tuhan juga yang sakit sembuhkan dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan pimpinan-Mu Tuhan. Juga yang masih sekolah berikan himbauan bagi mereka yang melanjutkan sekolah. Kau berikan sekolah yang terbaik buat mereka masing-masing Tuhan, setiap anak-anak, baik anak-anak sekolah minggu, baik remaja, baik pemuda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak satu Tuhan, angkat sekalian, pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memandangkan wajah dan memancarkan wajahnya dan memperlihatkan wajahnya kepada baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus menjadikan Bapak Ibu dan saudara sekalian kepala bukan ekor. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak sekalian dan saudara sekalian. Dan kepada Bapak Ibu melangkah dan saudara sekalian melangkah, berkat itu mengalir. Dan apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan saudara sekalian dibuatnya berhasil. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera pada kita, keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dan anak-anak kita.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus melindungi kita di dalam kota bedengnya dan mengangkat kita di atas gunung batu keselamatannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Maranatha, kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Kristus, kiranya yang punya kerajaan, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.